PowerPoint-nya udah kelihatan? Sudah, Kak. Baik, jadi pembahasannya hari ini diminta sama Kak Siti untuk membahas terkait dengan procure to pay. Boleh lanjut, Siti? Nah, jadi procure to pay itu biasanya tuh yang lebih dikenal dengan aktivitas pembelian gitu. Jadi kita melakukan pembelian sampai dengan pembayaran seperti itu. Jadi biasanya ini untuk menentukan kebutuhan, memilih vendor, dapatin harga gitu. Kemudian biasanya juga setiap organisasi itu pasti melakukan pembelian gitu untuk suatu perusahaannya, misalnya kayak beli bahan baku, jasa dan lain-lain gitu. Makanya proses pengadaan ini atau disebut juga dengan procurement, nah itu menjadi jadi bagian dari operasi bisnis di suatu perusahaan gitu. Karena dari proses ini kan biasanya dilakukan baik secara internal ataupun pengadaan eksternal seperti itu. Boleh lanjut sih. Nah, siklus proses pengadaan tuh biasa di suatu perusahaan kan punya beberapa departemen ya. Ada yang namanya departemen penjualan, kemudian ada namanya departemen pembelian, departemen accounting atau finance seperti itu. Nah, biasanya yang melakukan pembelian ini kan procure to pay ya, pembelian sampai dengan pembayaran. Artinya kan kalau kita lihat dari sisi garis besarnya kan berarti kan ada pembelian sampai pembayaran. Nah, berarti kan ada 2 departemen nih, kemungkinan 2 sampai 3 departemen kemungkinan yang akan kolaborasi nih untuk suatu siklus ini. Di mana biasanya yang melakukan pembelian itu orang procurement atau orang pengadaan lah. Kemudian nanti ketika barangnya sampai, itu kan berarti masuk ke gudang ya. Nah, biasa ke gudang itu yang melakukan proses pengecekan barang, kemudian misalnya dia menghitung jumlah barangnya, itu biasanya dilakukan oleh orang gudang atau biasa disebut juga inventory lah kayak gitu. Terus yang terakhir baru kita melakukan pembayaran ke vendor. Nah, biasanya lakukan pembayaran itu orang finance atau orang accounting-nya. Nah, jadi kalau kita lihat prosesnya, ini 3 departemen ini saling terkait nih gitu untuk mencapai suatu proses bisnis yang optimal kayak gitu. Nah, makanya di sini ada beberapa siklus, di mana mulai dari PR atau disebut juga dengan purchase requisition, kemudian vendor selection, terus selanjutnya nanti request for quotation, lanjut ke purchase order, sampai ke good receipt, invoice receipt, sampai terakhir dengan payment ke vendor. Kurang lebih siklusnya seperti itu. Boleh lanjut? Kalau misalnya terlalu cepat jelasinnya bilang ya teman-teman, atau ada yang kurang dipahami boleh diberhentikan gitu. Seperti itu. Sampai di sini bisa dilanjut teman-teman? Oke. Terus yang pertama kita masuk ke PR nih. Nah, PR itu biasanya kan tadi ada departemen pembelian ya yang melakukan pembelian ke vendor gitu. Jadi dia langsung berhubungan ke vendor biasanya. Nah, sebelum tim pembelian ini melakukan pembelian, biasa tuh ada permintaan dulu nih dari berbagai departemen lain gitu. Misalnya dari tim penjualan misalnya. Ini ada yang dia mau jualan barang gitu misalnya. Ternyata stok di gudang habis nih gitu. Berarti kan dia harus beli dulu kan. Jadi nanti tim sales yang biasa melakukan penjualan itu dia info dulu nih ke bagian pembelian, barang di gudang habis nih gitu. Ini ada yang mau beli, barangnya nggak ada gitu kayak gitu. Jadi purchase requisition itu biasanya user atau tim-tim yang tertentu yang biasanya yang melakukan pembelian, yang kayak minta info ke bagian pengadaan gitu. Saya mau beli barang ini kayak gitu. Jadi biasanya yang membuat PR ini ialah user terkait. Jadi nggak khusus di tim departemen aja, tapi bisa juga dari tim lain. Seperti itu. Makanya disebut juga dengan user, permintaan internal atau disebut juga dengan user gitu.
Nah, nanti biasanya dari nanti dia convert menjadi RFQ hingga PO dan untuk ditindaklanjuti sama tim pengadaan gitu. Nah, formulir PR ini biasanya mencakup jumlah material, deskripsi barang, terus sama nilai totalnya. Kemudian tanda tangan user sama instruksi pengiriman. Boleh lanjut, Fit? Halo, Fit? Halo? Halo, suaranya kedengaran nggak ya? Oh, oke. Berarti dari situ ya. Oke, dilanjut, Fit. Nah, kemudian selanjutnya itu vendor selection. Jadi pemilihan vendor nih. Nah, biasanya kan tadi tim dari internal tuh minta ke bagian pengadaan ya untuk melakukan pembelian barang. Nah, nanti tim pengadaan ini biasanya dia akan melakukan vendor selection nih. Jadi pemilihan vendor. Mana nih vendor yang terbaik atau misalnya kira-kira barang ini belinya ke vendor mana ya gitu. Jadi ada proses namanya vendor selection. Kurang lebih pengertian vendor selection seperti itu. Kemudian lanjut sih. Bentar, macet nih slide-nya, bentar ya. Oke. Siap. Nah, tapi ini kan secara garis besar ya. Cuman biasanya tiap-tiap perusahaan itu prosesnya ada yang berbeda gitu. Cuma secara garis besarnya kurang lebih seperti ini siklusnya. Kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya habis dari vendor selection, nah ini melakukan RFQ. RFQ itu biasanya dia proses penawaran nih ke vendor-vendor tertentu. Misalnya kan tadi kita udah milih nih, oh kayaknya cocok untuk beli barang ini ke vendor ini deh gitu. Nah terus setelah itu kan biasa tim pengadaan nih nanti ngasih penawaran harga ke vendornya, ngasih penawaran minta penawaran, minta penawaran ke vendornya. Kayak misalnya saya mau beli teh sosro sekardus gitu. Kira-kira Bapak kasih penawaran berapa ya kayak gitu. Bapak kasih harga berapa ya untuk sepak sekian, untuk 2 pak sekian kayak gitu. Jadi RFQ ini kita kita minta penawaran harga ke beberapa vendor kayak gitu. Jadi nanti biasanya kita bikin formulir RFQ itu di dalamnya ada jumlah material, spesifikasinya kayak gimana, cara pengirimannya, batas waktu pengiriman sampai dengan syarat pembayarannya kayak gimana gitu. Nah, RFQ ini biasanya itu dia dibuat otomatis dari PR, dibuat dari user tadi. Kita tuh sama tim pengadaan, kan kita tadi dibuat sama internal ya, atau sama user. Nanti diserahkan tuh ke bagian pengadaan, PR tadi nih. Terus nanti dicek sama tim pengadaan. Oh ternyata cocok nih, oke di ACC. Akhirnya nanti dari PR itu akan dikonvert otomatis menjadi RFQ kayak gitu. Atau bisa aja nanti tanpa melalui PR, jadi RFQ-nya betul-betul dibuat secara manual atau nggak melalui PR. Ini nanti kurang lebih teknis di sistemnya kita bahas mungkin di minggu depan ya. Cuman secara konsep kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian habis dari RFQ, kan tadi kita udah milih nih beberapa vendor, terus udah minta penawaran juga kan ke beberapa vendor, ternyata udah cocok nih, karena kita udah nemu nih satu vendor yang udah oke, udah cocok gitu. Nah akhirnya kita confirm nih menjadi PO. Nah PO ini biasanya memang tahapannya tuh mulai dari RFQ. Jadi RFQ misalnya udah deal, akhirnya kita convert atau kita confirm menjadi PO. Jadi PO itu yang benar-benar kita udah deal sama si vendornya, baik dari harga, spesifikasi, jumlah, beberapa syarat lainnya juga. Nah, biasanya PO memang langsung dibuatkan dari tim pengadaan berdasarkan dari RFQ tadi. Kayak gitu. Kira-kira sampai di sini ada yang masih bingung nggak teman-teman? Atau adik-adik?
Ini secara konsep bisnis dulu ya, belum masuk ke dalam bagian accountingnya. Ini biasanya di bagian supply chain-nya, kayak gitu. Sampai sini ada yang bingung, teman-teman? Iya, boleh, boleh. Gimana, gimana? Hmm? Eh, pernah, biasanya tuh ada kita klien yang dia nanya kan, Mbak gimana kalau misalnya kita udah bikin PO tiba-tiba batal gitu. Nah biasanya di sistem itu secara standar sistem itu memang ada tombol untuk membatalkan. Cuman kan kembali lagi ke kebijakan dari setiap perusahaan kan, karena kebijakan setiap perusahaan itu beda-beda. Ada yang misalnya ketika membatalkan PO dia kena sanksi atau kena denda berapa persen gitu, atau ada juga yang memang nggak boleh batal PO-nya karena kan biasanya tuh dia udah menyiapkan bahan atau menyiapkan beberapa syarat lainnya kan gitu. Jadi memang tergantung ke kebijakan di setiap perusahaan gitu. Kayak gimana? Oke. Nah kalau di sistem sih seluruh rata-rata sistem ERP proses pembatalan itu ada pembatalan PO ya kayak gitu untuk tombol membatalkannya. Nah nanti biasanya tuh klien minta kan, nggak bisa mbak langsung batal tiba-tiba, kita harus ada prosedur kayak gini-gini nih. Nanti itu harus di custom di sistemnya kayak gitu, harus dibuatkan sesuai dengan kebijakan dari perusahaan. Kurang lebih kayak gitu. Oke, ada lagi? Kalau belum ada, lanjut mungkin ya. Nah, selanjutnya tadi kan kita udah selesai nih sampai ke PO itu udah sama tim pengadaan. Terus masuk ke good receipt. Nah, good receipt ini biasanya proses penerimaan barang nih di gudangnya. Nah, biasanya melakukan good receipt ini itu tuh bagian inventory atau orang orang warehouse, orang gudang. Nah, nanti dia ngecek nih, kan dia nerima barang kan. Gak mungkin orang pengadaan dong, kan orang pengadaan tadi yang minta pembelian barang. Saya yang uh, meminta PO-nya lah gitu, melakukan PO. Nah, biasanya yang menerima barang ini orang gudang, jadi dia langsung yang mengecek barangnya ini oke atau enggak, terus barangnya ada yang cacat apa enggak gitu. Nah, biasanya itu jumlah yang diterima ini sesuai dengan kuantiti di PO. Misalnya kita minta PO barang tadi 10 pak nih, ternyata yang datang 3 pak kayak gitu. Nah, itu bisa diakomodir di sistemnya. Atau mau juga dibikin dia minta 10 tapi yang dikirim sama vendor tetap 10 gitu. Nah, itu juga bisa dicatat di sistem. Jadi yang melakukan good receipt ini biasanya tim gudang kayak gitu. Jadi proses secara garis besarnya good receipt ini proses penerimaan barang di gudang lah. Kayak gitu. Boleh lanjut sih. Nah, selanjutnya ini bagian invoice receipt. Jadi tadi orang gudang udah, orang pengadaan udah. Nah, sekarang proses untuk pembayaran nih. Nah, sebelum melakukan pembayaran, biasanya kita terima tagihan dulu dari vendor. Nah, disebut juga dengan invoice receipt. Nah, invoice receipt ini biasanya dilakukan sama tim keuangan di sini. Jadi yang menerima tagihan itu biasanya, yang membuat tagihan itu biasanya dari tim keuangan. Begitu. Nah, ini pun juga biasanya disesuaikan dengan berapa barang yang diterima. Berapa barang yang diterima, gitu juga lah nanti invoice yang dibuat seperti itu. Mungkin nanti kalau untuk keuangannya lebih jelasnya sama Kak Siti ya. Ini secara garis besar dari flow aja. Kurang lebih gitu. Boleh lanjut sih? Ibu silakan didorong. Selanjutnya ini payment to vendor. Nah, ini tahap akhir dari P2P atau procure to pay. Nah, payment to vendor berarti proses terakhir yang pembayaran ke vendor. Jadi udah selesai nih, kita udah dapat tagihan. Berarti kan sekarang tinggal bayar ke vendor kan. Jadi nanti tim keuangan ini tinggal bayar ke vendornya. Nah, itu sesuai dengan termin pembayaran atau penentuan pembayarannya seperti apa. Misalnya
30% dulu atau 20% dulu gitu. Nah, itu tergantung kesepakatan dengan vendor. Oke, sampai di sini ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain teman-teman? Ini secara garis, garis besarnya seperti ini ya untuk siklus dari procure to pay. Udah kebayang belum? Halo, gimana teman-teman? Mulai terbayang sih, Kak. Oke, mungkin kalau ada yang punya bisnis atau yang punya punya all shop atau apa gitu, pasti pasti terbayang kalau misalnya kita mau mau misalnya kita eh, punya bisnis terus melakukan pembelian ke vendor kayak gitu. Oke, oke, lanjut sih. Nah, purchase order ini biasanya juga punya beberapa tipe nih. Jadi di secara sistem itu beberapa tipe ini rata-rata sama gitu. Nah, ada yang disebut juga dengan standar PO yang dia memang pembelian sekali gitu. Kemudian ada juga disebut dengan kontrak PO. Jadi dia itu disebut juga dengan kontrak payung. Jadi dia hanya mencakup kontrak harga atau ketentuan, tapi belum mencantumkan item tertentu. Kemudian ada juga disebut juga dengan blanket PO. Jadi dia tuh berulang dalam jangka waktu tertentu. Terus ada juga dengan plan PO. Jadi untuk pembelian di masa depan. Mungkin detailnya kita lanjut ke bawah. Lanjut sih. Jadi biasanya 4 tipe ini setiap sistem itu pasti ada gitu. Setiap sistem itu biasanya mengakomodir untuk tipe 4 purchase order ini. Kayak gitu. Boleh lanjut sih? Macet lagi kah? Nah, terus kita masuk ke standar PO. Nah, standar PO itu kan dia yang sekali beli kan. Jadi sama kayak kita beli beli inilah, beli beli barang di Shopee gitu. Nah, kan kita pasti minta PO dulu nih ke bagian Shopee-nya. Kemudian nanti kan barangnya udah kita terima, kita cek. Karena habis itu baru pembayaran gitu. Nah, standar PO ini yang betul yang dia itu prosesnya cuma sekali. Jadi beli beli 10 untuk kasusnya gini. Jadi dia misalnya beli 10 laptop, kemudian nanti yang datang ya tetap ya 10 PO gitu. 10 laptop sesuai dengan kuantiti yang diminta, berapa yang diminta gitu yang datang gitu. Jadi cuma cukup sekali aja, kita nggak bikin PO berkali-kali gitu. Jadi cukup sekali PO sudah selesai kayak gitu. Kurang lebih standar PO kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain untuk standar PO? Kalau nggak ada kita lanjut. Boleh lanjut sih. Nah, terus yang kedua itu kontrak PO. Nah, kalau kontrak PO itu dia dalam satu kontrak tuh, tapi nanti diturunkan jadi beberapa PO. Jadi biasanya tuh tim pengadaan tuh bikin namanya kontrak payung atau biasa dalam setahun tuh untuk kasusnya kayak gini. Nah, sebuah vendor tuh biasanya menandatangani kontrak tahunan. Misalnya kontraknya 1 tahun nih. Kesepakatannya misalnya harga baja itu yang ringannya 12.000 per kilogram. Nah, kolomnya tidak ditentukan di awal. Nah, kemudian status pembayarannya setelah pengiriman. Jadi, dia udah bikin kontrak kan, dalam 1 tahun nih, pokoknya dia akan melakukan pembelian ke vendor ini. Tapi dia nggak tahu nih, tiap bulan dia akan minta berapa, begitu. Atau setiap kebutuhan dia akan minta berapa. Pokoknya dia udah bikin kontrak aja sama si vendor ini dalam setahun, pokoknya kayak gini ya. Pokoknya saya butuhnya kayak gini ya, gitu. Nah, jadi setiap mereka butuh barang itu, mereka akan turunkan tuh dari kontrak payung, akan diturunkan menjadi PO. Disitulah nanti mereka rilis PO-nya. Jadi dari kontrak tadi, nanti mereka di sistem itu bisa dari kontrak tadi, mereka rilis menjadi standar PO.
kayak gitu. Jadi kita yang pertama nih nanti beli 10 dulu, kemudian nanti entah di bulan berikutnya atau 3 bulan berikutnya nanti mereka turunkan lagi nih, mereka butuh lagi nih gitu, nanti mereka buatkan lagi, tapi merujuk dari kontrak yang udah dibuat di awal kayak gitu. Sampai sini ada yang masih bingung? Udah clear? Ya, boleh. Nah, kalau masalah pengiriman itu biasanya merujuk, kan tadi masih kontrak ya. Nah, pengirimannya itu sesuai dengan PO-nya. Jadi tadi dari kontrak itu dia turunkan jadi PO-nya. Nah, untuk pengirimannya itu sesuai dengan kapan dibutuhkannya, kapan dibutuhkan sama tim pengadaan kayak gitu. Misalnya, jadi nggak sesuai dengan periode, misalnya harus harus tiap bulan nih gitu, sesuai dengan kesepakatan aja. Kalau misalnya memang harus tiap bulan, berarti nanti dia buka PO tuh tiap bulan, kemudian baru dikirim barangnya tiap bulan. Tapi kalau misalnya uh, kontrak setahun, tapi misalnya saya butuhnya cuma 2 kali aja nih gitu, mungkin bulan ini sama bulan bulan ini sama 3 bulan setelahnya gitu. Ya udah, jadi bulan ini dia bikin PO, kemudian dikirim barangnya, ntar 3 bulan kemudian dia bikin PO, terus dikirim lagi barangnya gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhannya aja, kapan butuh barangnya gitu. Nggak harus per periode dia mengirim barang atau buka PO, kurang lebih kayak gitu. Oke, ada lagi? Kalau nggak boleh lanjut sih. Nah, kemudian selanjutnya itu blanket PO. Nah, kalau blanket PO itu dia bikin PO induk. Nah, kemudian eh, PO induk yang digunakan untuk mencatat kesepakatan pembelian dalam jumlah besar atau berulang. Kemudian di mana pengirimannya itu dilakukan secara bertahap gitu. Jadi contohnya perusahaan tuh bikin blanket PO nih untuk 1 tahun. Nah, karena barangnya itu kertas, kemudian pulpen sama tinta. Nah, maksudnya misalnya 100 juta nih, harga satuannya itu udah disepakati. Kemudian misalnya periodenya Januari sampai dengan Desember. Nah, kalau yang per bulan itu bisa pakai blanket PO. Jadi misalnya nih, dia memang tiap bulan tuh pasti akan minta barangnya gitu. Jadi kan dia hampir-hampir mirip sebetulnya sama kontrak PO, tapi kontrak PO ini kita akan rilis PO-nya sesuai dengan kebutuhan. Apa nih maunya gitu. Nah, tapi kalau blanket PO itu dia biasanya memang tiap bulan akan merilis PO-nya gitu. Jadi udah udah ada ketentuan per tiap bulannya akan rilis PO kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu kalau untuk blanket. Jadi beda sama kontrak itu biasanya dari sisi periodenya. Kalau yang tadi kontrak itu sesuai dengan kebutuhan kapan maunya, sementara kalau yang blanket itu uh, per periode biasanya. GPO-nya gimana? Kalau yang GPO gimana? Maaf. Ya, ya, kuantitinya gitu kan ya, berbeda-beda. Maksudnya kuantiti itu jumlahnya kan ya, jumlah pengiriman barangnya ya. Ya. Hmm. Iya, biasanya biasanya barangnya yang jumlahnya berbeda-beda, cuman tiap bulan tuh biasanya dia bikin PO nih, dia pasti akan
minta PO ke si vendornya gitu. Jadi pas per tiap bulan tuh pasti ada permintaan pengiriman barang nih gitu. Tapi kalau kontrak tadi enggak, sesuai kebutuhan aja, misalnya bulan ini aja deh atau enggak bulan depan aja deh gitu. Sementara kalau yang blanket PO ini memang tiap bulan tuh pasti dia minta pengiriman barang, cuman kuantitinya yang berbeda-beda gitu. Bisa jadi kuantiti yang berbeda-beda atau bisa jadi selalu sama gitu. Yang penting tuh nilai maksimumnya selama periode selama misalnya PO kan dia bikin PO induk tuh, PO induk selama setahun misalnya, periode dari Desember sampai Januari sampai Desember nih. Januari sampai Desember ini nilai maksimumnya 100 juta. Nah, per tiap bulan tuh dia boleh minta berapa aja, asalkan periode sampai Desember ini nilai maksimumnya tuh hanya sampai 100 juta, nggak boleh lebih. Nanti hasil akhir dari seluruh periode itu ialah 100 juta. Gitu. Kira-kira udah jelas atau masih ada yang mau ditanyain? Ya? Bulan aja. Bulan aja. Sebentar ya, kayaknya Kak Amal ini live deh, keputus dia. Bentar ya. Halo, Ri, udah? Udah, keputus tadi ya, maaf. Oke, Ri. Tadi yang blanket udah clear ya? Ada pertanyaan Udah. tadi yang blanket. Oke, berarti ini yang terakhir yaitu plan PO. Nah, plan PO ini dokumen dasar kembalian jangka menengah atau panjang yang mencakup item harga kuantitas jadwal. Tapi pengiriman aktualnya dilakukan secara bertahap. Nah, contoh kasusnya misalnya perusahaan manufaktur nih membuat plan PO untuk bahan baku selama 6 bulan ke depan. Kalau plan PO itu biasanya dia memang melihat untuk beberapa bulan ke depan nih. Nah, kemudian misalnya vendornya ini, kemudian itemnya sekian, kuantitasnya sekian. Nah, jadwal perkiraannya, misalnya Juli dia akan minta 2.000, Agustus dia akan minta 2.000, dan sampai dengan seterusnya dengan harga 15.000 per kilonya. Nah, jadi setiap bulan nanti itu akan menerbitkan release order tuh atau delivery schedule berdasarkan kebutuhan aktual. Nah, plan PO itu biasanya dia kebanyakan itu biasanya untuk manufaktur gitu, dan apa namanya, dan dia itu pengirimannya secara bertahap gitu. Nah, biasanya juga kuantitasnya juga sama, dan kalau tadi kan blanket dia punya nilai maksimum, sementara plan PO ini dia nggak punya nilai maksimum, jadi terserah tuh dia mau minta berapa aja gitu. Cuman dia udah memperkirakan nih berapa bulan ke depan tuh dia akan melakukan PO ini kayak gitu. Kurang lebih plan PO kayak gitu. Cuman nggak banyak sih, biasanya perusahaan-perusahaan pakai plan PO. Beberapa klien kita kayaknya berapa klien kita tuh nggak terlalu banyak pakai plan PO. Biasanya tuh yang banyak tuh kayak kontrak PO, blanket PO, sama standar PO. Kalau plan PO tuh jarang-jarang ada yang pakai. Mungkin beberapa perusahaan ada, cuman kebetulan kita setiap implementasi itu nggak banyak yang pakai tipe ini. Jadi, kurang lebih gitu teman-teman.
Ada yang mau ditanyain? Apa sudah jelas teman-teman semua? Halo, ini suaranya kedengeran kan ya? Kedengeran, Ri. Oh, kedengeran. Oke, oke. Kirain tuh nggak ada suara tadi. Cuman adik-adiknya belum respon. Oh, iya, iya. Oke, oke. Nggak usah sungkan-sungkan adik-adik. Kita juga ini kok masih sama-sama belajar juga. Ini udah materi terakhir. Jadi prosedur to pay secara garis besar untuk flow kayak gini. Udah selesai ya, Ri? Ya. Oke, plan PO ini mirip-mirip sama blanket PO tadi. Cuman kalau blanket PO kan dia udah punya nilai maksimum tuh ya. Misalnya dia akan, misalnya aku nih, Siti sebagai vendor misalnya, Sit, aku butuh barang ya untuk 1 tahun ke depan gitu. 1 tahun ke depan, tapi nilai maksimumnya segini. Nilai maksimumnya yang aku punya atau budgetku cuma punya 100 juta misalnya. Tapi tiap bulan aku beli ya gitu. Cuman pokoknya sampai akhir tahun tuh aku punya nilai maksimum segini. Nah, tapi kalau plan PO itu bebas, dia nggak punya nilai maksimum. Yang penting dia dalam beberapa bulan ke depan, misalnya tadi Mas Vivi sih butuh untuk 1 tahun ke depan ya kayak gitu. Misalnya sekarang sekarang tahun 2024, misalnya tahun depan dia misalnya mau bikin bikin rumah, berarti kan dia butuh bahan baku, misalnya kayak tanah lah atau pasir gitu. Dia butuh pasir nih. Jadi aku minta ke Siti, Sit, tahun depan aku mau bikin rumah. Gitu. Terus tapi butuh pasir, nanti kirimin ya tiap bulannya uh, per 100, biasa kalau pasir apa ya, per 100 kilo lah kayak gitu. Jadi nanti tiap bulan Siti akan kirimkan 100 kilo dengan harganya misalnya 10.000 nih per kilonya. Jadi ya udah nanti Siti tiap bulan kirimin pasir 100 100 100 kilo gitu dengan kuantitas yang sama tiap bulannya. Kayak gitu. Kebanyakan iya, selalu sama deh. Ya. Ada lagi teman-teman? Nah, untuk materinya kurang lebih seperti itu untuk prototipe. Nah, apalagi sih mau dibahas sih? Kalau secara garis besar konsep prototipe sih udah. Oke, Ri. Jadi tadi teman-teman sudah disampaikan ya oleh Kak Amal bagaimana proses bisnis secara umum. Bagaimana sih proses mulai dari pengadaan sampai dengan tahap akhir tuh pembayaran di vendor. Tadi Kak Amal tuh detail di bagian pembelian ya, terutama tipe-tipe PO. Nanti kalau untuk invoice sama paymentnya kita bahas lebih detail lagi saat proses di accounting ya seperti itu. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau tanyain nggak dulu, Kiki, Eca, dari proses yang sudah ada? Oke, Kiki cukup. Kalau Eca, gimana, Eca? Sebentar, Kak. Oke. Di kampus dulu udah belajar flowchart juga kan ya? Belajar flowchart.
Ada belajar flowchart nggak dulu? Biasanya mata kuliah apa sih yang belajar flowchart ya waktu itu kita dulu ya? Sistem ini Kak, Ah SIA yes, kalau di sini. yes iya. Nah biasanya tuh apa namanya tiap nanti kalau misalnya udah terjun ke company atau ke perusahaan-perusahaan besar, itu tuh biasanya membuat voucher tuh. Jadi mulai dari proses pembelian tadi sampai terakhir ke proses pembayaran. Jadi misalnya kayak tadi tuh ada pertanyaan siapa ya yang tadi kalau misalnya PO-nya tiba-tiba ditolak gimana tuh? Nah, itu tuh biasanya di dalam voucher tuh nanti harus dibuat tuh apakah ini disetujui nih PO-nya, kalau enggak kayak gimana nih prosedurnya. Nanti biasanya dalam satu voucher di setiap perusahaan tuh mereka punya tuh prosesnya kayak gimana gimana. Biasanya untuk proses bisnis sih kalau kita biasanya kalau ke klien memahaminya dari flowchart itu, karena setiap bisnis kan punya karakter yang berbeda-beda. Gitu. Lanjut sih. Oke, oke nih. Tadi udah, berarti Mungkin ini kemudian kali ya. mungkin nanti juga di-share aja dari apa Perlu contoh untuk keluar dia. sorry. Kira-kira perlu liatin ini nggak ya sih flowchart yang kita buat waktu itu di apa terakhir yang project trip itu RSM apa ini BKI. BKI kan ada tuh punya Bang Don yang secara garis besar flowchart yang tertutupi. ID survei. Sebentar. Jadi survei ya. Mungkin boleh dilihatin ke adik-adiknya sih flowchart yang kita buat kayak gitu. Ya, coba bentar ya, Ri. Soalnya itu bisa juga tuh kita tampilin karena proses bisnisnya sangat kompleks ya mereka di BUMN ya. Iya. Bentar, Biasanya lihat dulu file. Soalnya tuh Bang Doan nih PSI-nya. Ria ada nggak? Din, ada sih. cuma lagi nggak ini ya, nggak bayin ya. Iya. Bentar ya. Bentar. Oke. Mungkin sambil Siti cari bahannya mungkin ngasih info ke adik-adik ya. Jadi biasanya kita kalau implementasi ke klien, biasanya kan kliennya ada yang ngasih flowchartnya tuh. Jadi dikasih flowchartnya, ini proses bisnis kami kayak gini Pak, Bu, gitu. Ada yang nggak ngasih flowchart. Kayak waktu kita project terakhir yang di ID survei itu, kita nggak terlalu banyak dikasih flowchart atau detail terkait dengan proses bisnisnya. Jadi kita memang one to one tuh sama si user, sama ke pihak kantornya. Jadi kita tanya tuh, Pak, proses bisnisnya mulai dari mana sampai ke mana ya. Tapi secara konsep atau garis besar yang tadi kita pahami, yang tadi kita pelajari, kita udah paham tuh, cara garis besarnya kayak gini gitu. Nah, paling kita one to one ke user itu untuk menanyakan terkait detail. Kayak misalnya tadi contoh yang ketika PO batal kayak gimana nih. Terus ketika misalnya terima barang, oh ada yang nggak sesuai, itu harus dibalikin apa enggak. Terus ada juga kan pembalian yang misalnya ke luar negeri, itu harus kayak gimana nih konsepnya, terus harus kayak gimana nih kebijakannya. Nah, biasanya proses-proses yang kayak gitu tuh kita diskusi sama si user begitu. Nah, dari diskusi itu biasanya kita bikinkan flowchartnya nih, kita detailkan proses bisnisnya ternyata kayak gini. Nah, setelah kita bikin flowchartnya atau proses bisnis detailnya, barulah kita masukkan ke dalam sistem. Kita sesuaikan ke dalam sistem. Gitu. Karena kan secara sistem standar tuh, karena kayak yang tadi kita pelajari di awal, secara standar tuh ya prosesnya mulai dari RFI, PO, dari PR, RFI, PO, good receipt, invoice sampai dengan payment. Tapi kan ternyata mungkin ada
di beberapa klien yang ternyata dia nggak ada PR nih, dia langsung PO aja gitu, dia langsung RFP aja, atau dia nggak ada RFP, dia langsung PO aja gitu. Itu yang kita sesuaikan nanti ke dalam sistemnya kayak gitu. Jadi sistem itu sebetulnya bisa diakomodir tergantung dengan kesepakatan kedua belah pihak sama tergantung dengan proses bisnisnya mau seperti apa gitu. Bahkan kalau sebaiknya kita ya menyesuaikan dengan sistem yang ada gitu. Supaya nggak banyak customisasi di sistem. Maaf mau nanya, Ya, di flowchart itu biasanya ada nggak ketika melakukan PO, habis itu payment terlebih dahulu baru mendapatkan penerimaan ya. barang? Secara sistem itu bisa. Ada yang memang bayar dulu baru dia terima barang gitu. Secara bisnis itu ada yang kayak gitu. Cuma kan kalau secara bisnis itu boleh-boleh aja. Cuman kita balik lagi nih nanti ke sistemnya kayak gimana. Ada sistem yang dia udah ngunci tuh, dia nggak boleh bayar dulu sebelum barangnya diterima. Gitu. Nah itu yang perlu nanti kita analisa lagi di sistem harus kayak gimana nih gitu. Tapi secara bisnis, secara flowchart itu bisa bisa bayar dulu, terus baru ke terima barang kayak gitu. Jadi mungkin nanti ada sisi plus minus dari sisi accountingnya kayak gitu. Jadi nanti dari sisi accountingnya dari sisi yang lebih paham dampaknya kayak gimana kalau misalnya kalau misalnya bayar dulu baru terima barang. Dampak ke accountingnya kayak gimana? Atau nanti pas di sistem aja ya dibahasnya? Halo, Kit? Gimana, Ri? Sorry, tadi lagi nyari dokumen. Oh ya, sorry. Gimana? Ini kan tadi pertanyaan dari Eca. Prostitusi itu kan boleh kan ya bayar dulu terus baru terima barang gitu. Sebenarnya kan bisa-bisa aja kan ya bayar dulu baru terima barang. Karena kan tadi penjelasannya terima barang dulu baru bayar. Karena sebenarnya bayar dulu baru terima barang kan boleh-boleh aja kan ya. Nah, cuma kan gimana dampak ke accounting-nya? Iya, gimana dampak ke accounting-nya kalau misalnya bayar dulu baru terima barang gitu. Pasti kan ada plus minus dari sisi accounting kan. Karena itu kan nanti akan masuk ke jurnal dan akan berakhir ke laporan. Iya, iya. Jadi ya kalau pertanyaannya apakah itu bisa dilakukan dan secara umum ada ya seperti itu. Jadi kita memang misalnya beli barang, namun dari vendor itu ada kebijakan bahwa bayar dulu entah 20% atau 50%. Bahkan ada juga yang bayar di muka, baru dia mau kirim barangnya itu ada. Nah, nanti untuk di accounting juga kita akan bahas ya case-case seperti itu. Jadi kalau yang disampaikan ke Amal tadi kan memang case secara umum dan dia bertahap ya step by step. Jadi beli, kemudian dia nerima barang, dibikin invoice-nya. Tapi kan ada case-case juga dari PO itu nggak langsung terima barang orang logistik, tapi harus dibuatkan DP-nya dulu untuk dibayar orang finance, baru baru pengiriman dari vendor barangnya seperti itu. Nanti kita akan detail juga bagaimana sih jurnal-jurnal yang kebentuk dari setiap proses. Nah, itu kan perlu tahu seperti itu. Itu sih, itu dan teman-teman. Oke. Mungkin kurang lebih penjelasan dari kita kayak gitu. Jadi Itu di desain ERP ya? Atau yang di model desain ERP aja. ERP? Desain ERP itu kalau nggak salah kan ada flowchart ya sih. Udah ada ya? Udah ada existing sama itunya, coba sebentar deh. Iya. Nyari modelingnya kalau nggak salah kan ada ya. Bisa di procure to pay. Tapi dia nggak ada sih. Oh, procure.
Halo Ri, udah on lagi belum Ri? Gimana sih? Ini aku udah poin sih Ri. Dia mau coba jelasin dari dokumen itu. Ya boleh, boleh. Mungkin secara sekilas aja. Ntar kalau kebanyakan, ntar pusing adiknya. Ini. Biasanya ini yang kita buat tuh, terakhir ini kita project di ID survei. Nah, biasanya kita ngebikin kayak gini. Nah, voucher itu tadi yang di atasnya tuh. Ini. Jadi kita ngebuat tuh mulai dari ini proses purchase request ya sih. Ini tuh. Ini dari purchase request ya Ri. Jadi dia Ya, jadi dia banyak. jadi dari user nih. Jadi kan ada user, ada fungsi pengadaan sama fungsi perencanaan keuangan sama fungsi pengadaan. Nah, jadi tadi kan udah tak jelasin juga tuh ya, kalau misalnya kita one-to-one tuh sama si usernya, sama si orangnya, proses tahapan ini tuh ngapain sih Bapak gitu. Nah, supaya itu nanti kita bikin nih dalam bentuk flowchart kayak gini. Jadi dimulai dari apakah dia ada cash purchase. Nah, nanti kalau ada, nanti ada proses sendiri untuk cash purchase-nya. Kalau nggak ada berarti proses ke requirement. Lanjut ke budgetnya available apa enggak. Kalau iya, nanti cek tuh di sistemnya. Kalau enggak, berarti ada proses budget realokasi dulu. Approve, kalau misalnya approve, masuk ke bagian procurement atau ke tim pengadaan untuk lanjut ke proses berikutnya, yang mulai dari RFQ, PO tadi, terus lanjutlah ke tahap berikutnya. Nah, inilah yang RFQ tadi nih, proses procurement. Ri yang procurement ini Ri. Ya, nah ini detail dari procurement. Kan tadi udah dari user nih, user melakukan PR. Udah PR, masuklah tim pengadaan. Nah, tim pengadaan lah yang bikin semuanya nih, mulai dari RFQ, kemudian dia vendor selection, sampai dengan PO dan segala macam. Nah, ini tapi lebih ke detailnya ya. Cuman nanti tergantung dengan masing-masing perusahaan seperti apa. Mungkin mau gambarin itu aja sih, adik-adiknya. Jadi biasanya itu yang kita lakukan sebelum masuk ke sistem. Jadi kita bikin dulu tuh flowchart-nya kayak gimana. Biar kita kebayang juga kan, oh ternyata proses bisnis punya si bapak ini kayak gini nih, gitu. Ternyata proses bisnis si perusahaan ini kayak gini nih, gitu. Karena kan biasanya perusahaan jasa, perusahaan manufaktur, sama perusahaan trading atau yang jual beli barang itu kadang berbeda-beda. Cuman secara garis besar mereka tuh sama. Pasti ada proses PR, RFQ, PO, terima barang sampai dengan invoice dan lain-lain. Oke, mungkin penjelasan dari aku udah. Dari Siti ada yang mau ditambahin sih? Atau dari adik-adik ada yang mau ditanyain lagi? Jadi aku cukup sih Ri. Tadi sudah sangat banyak dijelaskan oleh Ria juga terkait ini. Tinggal nanti kita akan bahas lebih lanjut kan bagaimana pengaplikasiannya di ERP, khususnya di Udu. Namun memang
sebelum masuk ke sistem perlu untuk tahu dulu secara konsep seperti apa. Jadi inilah kurang lebih untuk OTP. Nanti kita aplikasi lebih lanjut gitu kan. Soalnya kalau udah ngomong transaksi di ERP itu pertama ada master datanya dulu gitu kan. Baru bisa transaksi. Sampai ujung-ujungnya nanti ada report yang dikeluarin. Nah, itu tuh harus bisa dilihat detail nanti saat saat sudah masuk ke ERP-nya gitu sih. Dari aku itu nih. Kalau dari ya ada lagi? Semua sih. Cara Oke. berpisah tadi sampaikan juga. Ya, Oke, nanti kalau ada yang diskusi lebih lanjut lagi ini ya. Awal banget lah, si awal banget gitu. Mungkin dari Kiki Eca ada lagi sebelum kita tutup kalau misalnya memang sudah selesai diskusinya. Kamu nanya. Ya, boleh. Jadi kalau dari kakak ada nggak dokumen kayak flowchart dengan tipe purchase order yang berbeda gitu? Dokumen dengan tipe website yang berbeda, maksudnya cara standarnya kah atau gimana? Iya, tipe PO-nya. Oh, dari yang tipe-tipe PO tadi, terus dalam bentuk website-nya kayak gimana gitu ya? Iya, Oh, untuk sejauh ini sih dokumennya belum ada sih, tapi nanti coba aku bantu cari ya kalau ada dokumennya. oke Kak. Oke. Oke, udah ya. Udah, mungkin nanti sebelum masuk ke sistem kali ya, nanti aku coba usahain bikin dokumennya yang per tiap tipe-tipe tadi biar biar per tiap tipe-tipe tadi tuh kayak gimana sih cara alurnya tuh gitu. Biar kebayang ya sebelum masuk ke sistem. Iya. Jadi nanti pas kita testing itu semua case-case, semua tipe purchase order tadi bisa dicoba ya. Iya, betul-betul. Iya. Kalau gitu, teman-teman, terima kasih kepada Kak Amal ya yang sudah sharing hari ini. Dan juga kehadiran teman-teman ada Kiki dan Eca. Nanti kita bisa diskusi lagi lebih lanjut ya. Kalau begitu, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya. Oke, baik kakak-kakak. Terima kasih.